kita kan namanya program perluasan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi digital. Jadi kita memang tujuannya adalah menyebarluaskan informasi terkait pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini gadget ya, gadget untuk meningkatkan perekonomian. Ya, secara pengertiannya itu kelompok kerja yang terpinggirkan, yang selama ini terabaikan dalam konteks pembangunan, sentuhan dari pembangunan seperti itu. Nah, kita ingin merangkul itu gitu. Berbekal pengalaman dari Asosiasi PPSW yang berdiri sejak tahun 86 dengan fokus pemberdayaan perempuan, didukung penuh oleh Google.org dan The Asia Foundation, bersama-sama merancang sebuah program yang bukan hanya mensasar literasi digital, tapi bagaimana dengan pengetahuannya itu mereka bisa memperoleh kesempatan bekerja untuk peningkatan taraf hidup, khususnya untuk kelompok-kelompok marginal, perempuan, anak-anak muda yang berada di pelosok pedesaan, dan juga kelompok disabilitas. Program ini kita punya strategi bagaimana di awal itu ada mentor yang dilatih untuk nge-share lagi ilmu ini, kemudian melatih volunteer. Jadi kemudian volunteer khususnya di Riau itu ada 6 mentor yang melatih lagi volunteer di masing-masing wilayah, karena di PPSW Riau ini kan ada 3 wilayah dampingan, itu ada Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Untuk mengakses itu, sebenarnya mereka punya modal dasar, yaitu smartphone yang dimiliki oleh hampir semua orang. Walaupun juga wilayahnya berada di wilayah yang sinyalnya tidak stabil. Smartphone dimiliki, tapi hanya digunakan untuk fungsi hiburan maupun fungsi komunikasi. Belum digunakan untuk bagaimana meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dari hasil asesmen tersebut juga kita memperoleh informasi bahwa kelompok-kelompok seperti disabilitas maupun perempuan memang membutuhkan pendekatan khusus dalam memberikan edukasi terkait dengan literasi digital tersebut. Ada 2 target penerima manfaat yang menjadi target kita untuk pembelajaran ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha atau mau memulai usaha, baik rumah tangga, usaha kecil gitu ya, yang bisa dia publikasi, dia pasarkan dengan memanfaatkan teknologi digital, dalam hal ini gadget yang dia punya. Jadi selama ini kan masyarakat taunya gadget itu media sosial untuk komunikasi, tapi sebenarnya di dalam genggaman dia bisa meningkatkan taraf hidup dia, meningkatkan ekonomi dia gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, targetnya adalah kelompok masyarakat yang ingin atau ini lebih fokus ke orang muda ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin mendapatkan pekerjaan. Kelompok disabilitas bergerak bersama itu untuk menyuarakan terkait dengan hak kaum disabilitas dalam memperoleh informasi. Program ini telah mempersatukan komunitas-komunitas yang tadinya masih terpencar bersatu untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan mereka untuk mengakses hak atas informasi serta layanan-layanan dasar.
nanti kita akan melakukan pertemuan multi stakeholder. Nah, setelah nanti kita selesai program sampai ke basis, ada masing-masing volunteer menyebartahukan informasi terkait program ini, mendapatkan penerima manfaat sudah merasakan dampaknya, kita akan sharing ke pemerintah. Kita lakukan namanya pertemuan multi stakeholder. Nah, itu tujuannya agar pemerintah juga tahu gitu kan, supaya di program ini nanti diadopsi. Tadi saya bilang kami tentunya tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Yang diperlukan adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal tidak bisa kami lakukan, beberapa hal memang yang harus hadir adalah negara. Dalam penyediaan infrastruktur tidak mungkin kami sebagai lembaga organisasi sipil menyediakan itu. Aksesnya ketika kita datang ke sini, jadi bidang miring itu lumayan membuat saya sudah pernah jatuh 2 kali di sini. Tempat dan ruangannya itu tidak akses buat teman-teman. Misalnya kalau teman-teman netra datang gitu, jadi nggak ada audionya di dukcapil bahwa nanti kalau misalnya mau buat KTP ruangannya sebelah sana, itu kan tidak ada. Terus teman-teman tuli juga petunjuknya juga nggak ada bacaan. Ini mau kemana, ini kemana, jadi ngeraba. Tidak semua juga lintas sektor pemerintah itu memahami bahwa teman-teman disabilitas ini butuhannya apa saja. ini nggak cukup di kita deh. Ini contohnya di Pekanbaru nih. Pekanbaru itu banyak kecamatan. Ada, kalau nggak salah 12 kecamatan. Kita tuh baru 4 kecamatan dan belum seluruh kelurahan yang menjadi pemanfaat dari program ini. Nah, kita berharap kedepannya ini selain kita ingin pemerintah mereplikasi atau mengadopsi program ini, kita juga kalau bisa bersinergi. Acara pertemuan multi stakeholder program perluasan kesempatan ekonomi melalui peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi secara resmi dimulai. Demikian. Saya salah satu penerima manfaat mencari pekerjaan. Sudah bisa membuat lamaran pekerjaan melalui aplikasi WPS dan melamar kerja secara online. Dan saya juga mengetahui beberapa aplikasi di gadget, salah satunya Jobstreet dan Kombo. Dan setelah diberi pelatihan dari volunteer, saya membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan kerupuk kuah dan kerupuk jengkol, makanan Indonesia banget. Yang kita lakukan bersama ini sinergi dengan perencanaan kota dan pembangunan kota ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat tadi bahwa apa yang dilakukan oleh PPSW ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Pekanbaru. Tentunya ini sangat kita dukung dan harapan kita adalah kita bisa berkolaborasi. Apa yang dilaksanakan oleh PPSW ini adalah sesuatu yang sangat mendukung pembangunan di Kota Pekanbaru. Bapeda dalam hal ini akan sebagai institusi perencanaan akan melakukan kolaborasi. Kita berharap dengan kerja dengan PPSW ini kita harapkan lebih intensif supaya nanti apa yang dilaksanakan dan program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan PPSW dapat terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah, tentunya dalam memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Kota Pekanbaru ini, termasuk masyarakat yang dalam kelompok disabilitas. Di masa pandemi ini sebetulnya banyak terjadi usaha-usaha yang nampak secara kasat mata itu adalah tidak melakukan aktivitas,
tapi ternyata secara online mereka melakukan aktivitas itu. Iya. Dan artinya apa? Ekonomi itu sebetulnya tetap menggeliat. Oh, maaf banget ini untuk dinas-dinas, terkadang hanya menghabiskan anggaran saja yang ada. Maaf banget, maaf. Karena kita sebagai penerima kan, cuman hanya ini kegiatannya ada, terlaksana. Tapi tidak bertanya apa yang kita butuhkan, terutama teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa saya bisa berbicara begitu? Karena teman-teman disabilitas ini kan yang saya jelaskan di awal, fisik, ada yang tunanetra, ada yang tuli, kebutuhannya tidak sama. Ketika pembangunan yang memang berhubungan dengan teman-teman disabilitas itu juga tidak dipergunakan semata-mata untuk teman-teman penyandang disabilitas. Untuk itulah dengan adanya program dari PPSW ini, kita harapkan bagian-bagian masyarakat yang masih belum maksimal tentunya akan dapat terbantu. Harapan kita Kota Pekanbaru ini jadi kota digital. Pemerintah kota tidak bisa mungkin menjangkau sampai sejauh itu. Untuk itu sekali lagi kami harapkan dengan adanya program dari PPSW ini segenap lapisan masyarakat dapat terjangkau dan terbantu. Dengan maksud adalah untuk mensejahterakan, karena dengan era digital ini seluruh kegiatan, seluruh aktivitas perekonomian pun akan terdampak oleh dan perkembangan digital ini. Jadi sebenarnya kalau target kita pengennya seluruh masyarakat di Provinsi Riau ini khususnya Pekanbaru bisa mengakses program ini atau bisa mendapatkan informasi ini gitu Mas, karena kita ini kan ruang-ruang kosong yang mengisi kerja-kerja pemerintah ya Mas ya, kalau perannya NGO itu. Jadi ketika kita punya program atau inovasi atau yang baru gitu, kita berharap nanti diadopsi oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk pembangunan negara ini biar lebih baik, masyarakat bisa lebih naik ke taraf hidupnya seperti itu.